Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika la. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi wa man jahada fi sabilihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah yang Allah muliakan. Sebagai hamba beriman, kita bersyukur pada Allah. Tak ada suasana, tak ada tempat yang lebih baik kecuali suasana dan tempat itu kita dalam keadaan taat kepada Allah. Berapapun aset kita, berapapun kepemilikan kita, harta jabatan kita, kalau itu tidak menambah ketaatan kita kepada Allah, maka itu akan berubah menjadi fitnah. Karena tidak ada karunia Allah yang lebih besar kecuali karunia itu menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang bisa senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah memperoleh keberuntungan yang paling besar. Jamaah kaum muslimin sidang Jum'ah yang Allah muliakan. Hari ini kita berada Jumat perdana Rabiul Akhir, Rabiul Tsani, 3 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. 5 bulan kurang 3 hari menuju Ramadan. Ormas saudara kita Muhammadiyah telah mengumumkan 1 Ramadan 1447 Hijriah 18 Februari 2026. Jamaah sekalian, semoga semua yang hadir di tempat ini Allah pantaskan hadir, sehat, taat, berjumpa dengan Ramadan. Di tengah-tengah kita memikul berbagai tanggung jawab. Tanggung jawab kita terbesar adalah sebagai ayah, sebagai orang tua, sebagai suami, karena inilah yang paling langsung diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Langsung yang Allah ingatkan pada kita, jangan sampai dirimu, jangan sampai keluargamu, istri dan anak-anakmu, jangan sampai mereka masuk ke jurang neraka. Kenapa? Karena inilah beban yang paling mendasar. Buat apa kau jadi kiai? Buat apa kau jadi alim? Buat apa kau ahli tahajud, ahli dermawan? Tapi nanti di hari kiamat kau dipisahkan dengan istri dan anakmu karena mereka tidak bisa kau selamatkan dari jurang api neraka. Itulah sebabnya Nabi Nuh alaihissalam sampai mengangkat tangannya ketika anaknya mati tenggelam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi Nuh berkata, "Ya Rabbi, inna bani min ahli." Ya Tuhanku, bagaimanapun dia darah dagingku, dia putraku, dia keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, janjimu selalu benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau hakim yang paling bijak. Kata ulama, doa Nabi Nuh ini doa mengibah. Seakan-akan Nabi Nuh ingin menyampaikan, kalau engkau tidak lihat putraku,
Bukankah aku telah memenuhi semua perintahmu siang malam 1000 tahun? Tolong ya Allah, dia putraku. Tapi Allah memberikan jawaban yang paling tegas, yang membuat Nuh akhirnya menyadari, ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Dia bukan dari keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Karena perbuatannya tidak baik. Hati-hati. Banyak orang tua, memang kita orang tua biologis. Tapi kalau anak kita tidak mengikuti amal soleh kita, maka dia akan terpisah dengan kita. Itulah sebabnya jamaah sekalian, memang tidak mudah. Tidak mudah. Kadang kita sudah rusyuk, kadang kita sudah hadir di masjid, tapi kita lupa anak kita di mana saat ini. Beban sebagai ayah bukan beban yang mudah. Itulah sebabnya, walaupun memang kita lelah, tapi jangan pernah menyerah. Walaupun kita letih, jangan pernah berhenti. Hanya orang-orang yang tidak pernah berhentilah yang akan sampai ke tujuannya. Membesarkan anak tidak mudah, Pak. Itulah sebabnya jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Hari-hari ini di mana kaum muslimin begitu ceria mengingat perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, miladnya, kelahirannya, perjuangannya. Tapi di satu sisi kita melihat banyak kasus yang menimpa umat Muhammad hari ini. Kasus yang paling sekarang belum ditemukan jalan keluarnya adalah bunuh diri seorang ibu bersama 2 orang anaknya di Bandung. Mapolres Bandung menyimpulkan ibunya yang bunuh diri, kedua anaknya itu dibunuh oleh ibunya. Dalam wasiat tertulis dengan tulisan tangan, sang ibu berkata, kalau aku biarkan kedua anakku hidup pasti dia menderita, maka lebih baik dia ikut dengan aku. Masya Allah. Satu hal yang paling ditakutkan oleh seluruh konselor keluarga, ketika istri dan anak-anak sudah merasa sendirian. Sang ayah tidak peduli, mungkin sang ayah sudah menikah lagi, sang ayah tidak pernah pulang lagi ke rumah, tetangga tidak punya kepedulian, masjid diam, maka dia akan merasa sendirian. Seluruh pakar berkata, orang yang melakukan fatalisme, bunuh diri, itu berawal ketika dia merasa sendirian. Dia tidak merasa ada orang lain empati kepadanya. Lingkungannya asosial, nggak lagi peduli. Memang kesulitan kehidupan bisa membuat orang tidak lagi peduli pada kesulitan orang lain. Pada titik inilah Nabi SAW mengecam. Sampai orang yang sholat pun celaka, kata Nabi. Celaka. Bahkan dalam Quran ada satu surat yang isinya al-ma'un. Enggan menolong walaupun hanya hal-hal yang sederhana. Siapa mereka? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang beragama bohong agamanya, salatnya bohong, hajinya bohong, taklimnya bohong, puasanya bohong, tahajudnya bohong. Kenapa? Dia soleh secara individu, tapi dia asosial. Dia tidak peduli. 2 segmen sosial yang tidak akan hilang sampai hari kiamat. 1, anak-anak yatim, dan yang kedua adalah fakir miskin. Apa yang terjadi di Bandung itu merupakan puncak gunung es. Ketika lingkungan, RT, majelis taklim, masjid tidak lagi mempedulikan ada orang yang seperti itu. Bukankah Nabi mengecam, la yu'minu ahadukum, redaksi itu yang selalu muncul, tidak beriman salah seorang di antara kamu. Dia tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Betapa nilai-nilai sosial Nabi. Kalau hal-hal pribadi, Nabi tidak banyak menyinggung. Tapi kalau sudah terkait dengan umat, Nabi pasti mengecam. Itulah sebabnya jika ada ibadah walaupun bentuknya ritual, tapi kalau ada unsur sosial, Nabi pasti ada kecaman. Contoh ibadah kurban. Waman lahu sa'ah, siapa yang punya keleluasaan, dia sanggup berkurban, dia punya waktu, falam yudhi, dan dia enggan berkurban,
fala yataqarraba musallana. Jangan coba-coba mendekati tempat solat kami. Artinya Nabi tidak mengakui keberadaannya. Asosial. Wa man lam yahtam bi amril muslimin falaysa min. Siapa yang tidak punya kepedulian dengan urusan kaum muslimin, maka dia bukan bagian daripada kaum muslimin. Hari-hari ini kita sudah merasakan bagaimana gelora Palestina itu tidak cuma marak di negeri kaum muslimin, bahkan negara-negara Latin. Pidato presiden kita tertutup dengan pidato presiden Kolombia. Tidak sekedar mengecam, tapi dia mengajak semua tentara bangsa-bangsa berhimpun membela Palestina. Apa maknanya? Kadang hubungan sosial itu tidak pada kedekatan akidah, tapi ada kesamaan unsur kemanusiaan. Maka tetangga itu definisinya bukan cuma muslim, tetapi juga manusia. Dia betul bukan muslim, tapi dia manusia. Kalau tidak bertemu pada titik akidah, maka kita akan bertemu dengan titik kemanusiaan. Bukannya nilai manfaat manusia tidak diukur pada sekedar titik akidah. Kalau Nabi berkata khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas. Artinya kalau tidak ketemu pada titik akidah, ada titik kemanusiaan di mana kita peduli pada sesama. Jadi para konselor membuktikan bahwa perasaan sendirian, perasaan merasa tidak lagi berarti, itu akan membuat seseorang sampai pada tingkat fatality. Maka hati-hati, nggak boleh bilang anak bodoh, nggak boleh bilang kamu nggak berhasil, kamu memang tidak lulus. Itu akan membuat orang tidak lagi merasa berarti. Kenapa Nabi memeluk cucunya Hasan Husain? Kenapa Nabi menyebut bahasa-bahasa yang baik? Karena sebuah hak dasar manusia adalah apresiasi. Kenapa seorang anak lahir tidak cuma dicukur rambutnya, tapi diumumkan namanya? Kenapa? Karena nama itulah yang akan menjadi ukuran sosial anak itu dengan orang lain. Bagaimana kita memanggil nama yang baik itu, begitulah apresiasi pertama manusia kepada dia. Maka jangan sampai ada orang merasa sendirian, apalagi merasa tidak lagi berarti. Kedua, kadang-kadang lelah karena memang kita meninggalkan jamaah. Banyak di antara kita yang keluar dari grup DKM, keluar dari grup alumni, keluar dari grup teman-teman. Kenapa? Karena nggak kuat Ustadz, ribut terus. Justru kata Ali bin Abi Thalib, sekeruh-keruhnya hidup berjamaah jauh lebih baik daripada sebening-beningnya hidup sendirian. Betul Ustaz, si A bilang begini, saya begitulah dinamika hidup berjamaah. Namanya berjamaah, tidak satu kepala. Sendirian itu membuat kita tidak ada rasa kompetisi, tidak ada rasa in group. Bahaya. Serigala, binatang yang tidak pernah bisa dipaksa ke sirkus. Harimau hanya di hutan orang takut, di sirkus nggak ada yang takut. Singa raja hutan, di hutan. Satu-satunya binatang yang tidak bisa ditaklukkan oleh pawang manapun, serigala. Tapi anehnya serigala, dia hanya menerkam domba yang keluar dari kawanannya. Secara fisik serigala mampu merusak kesatuan domba. Tapi dalam sejarah, lihat animal, ya, lihat referensi. Dia tidak pernah merusak kumpulan domba yang berkumpul. Dia menunggu ketika ada satu domba yang tercecer, satu yang keluar, itulah yang akan menjadi korbannya. Sebagaimana kata Rasulullah, setan tidak akan bisa menggelincirkan jamaah kecuali orang yang meninggalkan jamaah. Masjid fungsinya tidak sekedar sholat berjamaah, tapi sholat berjamaah ini harus terbawa dalam rasa in group. Saya bagian daripada umat Islam bagian daripada saya. Baru namanya berjamaah.
Alaikum bil jamaah, wajib atas kalian berjamaah. Al jama'atu rahmah, karena jamaah itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka keluar dari jamaah. Sabar, Pak. Ya, sekeruh-keruhnya hidup berjamaah jauh lebih baik daripada sebening-beningnya hidup sendirian. Masuk surga saja kalau sendirian enggak enak, Pak. Masuk surga itu berjamaah, Masya Allah. Ya, dalam Quran sampai ada surat Az-Zumar. Orang-orang yang beriman dan bertakwa digiring oleh Allah berjamaah. Yang ketiga, supaya kita tidak mudah lelah, jangan salah pilih teman bergaul. Kadang-kadang yang membuat kita lelah membesarkan anak-anak, kita salah bergaul. Teman duduk, teman chatting, itu juga bisa merubah kita. Maka kata Nabi, almar'u ma'adini kholilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikanlah salah seorang di antara kalian dengan siapa dia berkawan. Imam Syafi'i radhiyallahu an menyebutkan 3 teman terbaik dalam hidupmu agar kamu tidak mudah menyerah. 1, teman terbaik adalah dia yang selalu mengingatkanmu ketika kamu keliru. Masya Allah. Jangan baperan. Ada khotib menyampaikan sesuatu, nuduh khotib. Ada teman WA, nuduh teman. Pak, salah, khilaf, lupa, itu jurang, Pak. Kalau kita dibiarkan, terperosok kita ke dalamnya. Fazakir fa inna zikra tanfaul mu'minin. Teruslah saling mengingatkan. Karena saling mengingatkan itu berguna sesama hamba beriman. Gak ada orang yang kebal peringatan. Beri peringatan. Kalau ada teman mengingatkan, itu teman terbaik. Dia tidak mau kita jatuh. Dia tidak mau kita salah. Dia ingatkan kita. Tapi ingat, kepada teman yang suka mengingatkan, bukan menjatuhkan. Ya, merangkul bukan memukul. Ya, mengajak bukan mengejek. Jadi sekali lagi, teman yang baik kata Imam Syafi'i, dia yang selalu mengingatkanmu ketika kamu keliru. 2, teman yang paling baik kata Imam Syafi'i, dia yang berusaha menutup aib-aib kekuranganmu. Siapa yang tidak punya masa lalu? Siapa yang tidak punya masa silam? Kita ini terlihat baik, Pak. Mohon maaf, bukan khotib menuduh. Kita ini terlihat baik. Bukan karena kita baik-baik, Pak. Bukan kita pernah baik. Bukan. Kita ini terlihat baik karena Allah menutup aib kita. Jika Allah buka aib kita, Allahu Akbar. Maka bersyukurlah jika punya teman. Dia tahu siapa diri kita. Dia mengingatkan kesalahan kita. Tapi dia menutup aib-aib kita dari teman-teman. Makanya jika menegur orang di grup, japri. Jangan di grup. Yang ketiga, teman yang paling baik kata Imam Syafi'i adalah dia yang selalu menyebut-nyebut namamu di dalam doa-doanya. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita heran, kok kita bisa? Mungkin kita nggak sadar ada orang soleh lebih baik darimu dan dia menyebut namamu di dalam doa-doanya. Dalam hadis sahih, urutan doa-doa yang diijabah ada istilah ad-du'a al-ghaib. Bukan di request. Ustadz Qiyamul Lail enggak? Iya. Tolong titip doa Ustadz di ujung-ujung malam. Enggak begitu. Disebut nama saudaranya, disebut nama temannya dalam doa-doa di ujung-ujung malamnya. Mudah-mudahan berapapun beban, situasi apapun kita tidak boleh menyerah. Karena salah satu yang menjadi pelajaran bagi kita adalah Nabi Yakub alaihissalam buta sampai buta karena menangis kehilangan Yusuf, tapi dia berkata kepada anak-anaknya, wala tayasu
mir rauhillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Carilah Yusuf, carilah Yusuf. Masya Allah. Begitulah teladan seorang ayah, tidak pernah putus asa apalagi menyerah ketika dia kehilangan putranya. Fa'tabiru ya ulil albabi la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarika la. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, sebelum kita berdoa, di ujung-ujung khutbah ini khatib menyampaikan, kadang kita hanya bisa membesarkan anak-anak, kita menyekolahkan anak-anak, kita berkorban untuk anak-anak. Tapi kadang ketika mereka berhasil, kadang banyak orang tua yang tidak diingat oleh anak-anak. Salah satu yang membuat kita mudah lelah, karena kita mengharap anak membalas jasa. Bagi seorang anak, harusnya memang dia ingat orang tua. Bab harta saja, ketika Nabi ditanya oleh orang-orang Quraisy, yas'alunaka madza yunfikun, Allah menyuruh Nabi, "Qul," katakanlah ya Muhammad, apa saja yang diinfakkan, maka prioritaskanlah kedua orang tua. Itu dari sisi pemahaman seorang anak. Tapi bagi kita orang tua, janganlah engkau berharap anak membalasmu. Itu akan banyak menjadi lelah di hari-hari tuamu. Memang tidak sedikit, Pak. Harusnya di hari tua, anak-anak tuh kalaupun nggak datang nelpon. Kalaupun nggak datang minimal ayah ada suara dengan teknologi video call dan sebagainya. Tapi kalau kita terlalu berharap begitu, kadang seperti ungkapan, hanya memberi tak harap kembali. Membesarkan anak, Pak, tugas, Pak, kewajiban. Jangan terlalu banyak berharap dari mereka. Tapi kalau anak itu soleh, harusnya dia datang. Harusnya dia lihat. Ayahnya jalan saja sudah susah. Ayahnya bangun saja sudah susah. Dan tidak sedikit anak-anak lupa mereka. Makanya dalam bab pendidikan agama, birrul walidain itu menjadi bab utama dijelaskan kepada anak-anak. Biar anak-anak tidak lupa pada orang tua. Di WA centang 1, berarti status kita bukan siapa-siapa. Tak ada yang lebih menyakitkan kecuali fitnatul kibar. Fitnah, ujian di hari tua. Tenaga kita nggak ada. Kita punya aset, kita punya deposito, tapi itu sudah tidak terlalu bermanfaat. Yang lebih bermanfaat ketika anak-anak itu ada di dekat kita. Itulah sebabnya, Pak, kadang jangan terlalu bangga punya anak di luar negeri. Saat kau sakit, kau mati saja, dia nggak datang. Anak yang mungkin tidak terlalu kau banggakan, cuma orang lulus lokal, kerja biasa, tapi kalau dia ada denganmu, itulah kebahagiaan di hari tua. Ketika anak-anak itu datang, dia tidak cuma bercerita, tapi dia mengurusmu, mencebokmu, menggendongmu, dan itulah seorang anak. Kadang-kadang nikmat terbaik di hari tua adalah ketika ada anak, bahkan dia menunda nikahnya. Saya akan menunda pernikahan ayah. Karena kalau saya menikah, saya harus mengurus keluargaku. Saya akan mengurus ayah. Masya Allah. Hari ini mencari anak seperti itu susah. Borok-borok menikah. Belum nikah aja udah Masya Allah. Maka terakhir, banyaklah berdoa pada anak-anak kita. Doa yang paling utama tentunya Rabbi habli minas solihin. Dan doa yang paling tinggi tentunya Rabbana hablana min azwazina wa zuriyatina qurrata a'yun. Membuat anak kita menjadi penyejuk hati kita. Bahkan kalau bisa, waj'alna lil muttaqina imama. Kita doakan anak-anak kita pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Dan doa yang paling standar di depan Ka'bah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Jadikanlah aku dan anak-anak keturunanku orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat.
Bahkan pada redaksi ini Ibrahim menutup dengan kalimat Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, perkenankan doa ini. Bayangin kalau doa itu enggak diterima. Buat apa Ka'bah dibangun kembali Ibrahim kalau orang-orang Arab tidak sholat di depan Ka'bah? Mari jamaah sekalian, kita boleh lelah tapi jangan menyerah. Kita boleh letih tapi jangan pernah berhenti. Kesulitan hidup pasti selalu akan datang. Tapi ingat, kesulitan itu tidak pernah menetap. Fa inna ma'al usri yusra. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan. Selalu bersama kesulitan pasti selalu ada kemudahan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Ya Allah, ya Allah, ya anta ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni banyak kezaliman kami. Sebagai ayah belum bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami. Ya Allah, jangan kau biarkan anak-anak kami menjadi fitnah bagi kami ya Allah. Jangan kau biarkan si AA mulutnya kasar ya Allah. Jangan kau biarkan si Tete egois, hanya peduli pada dirinya sendiri. Ya Allah, jika dia jauh dimanapun berada, jangan kau biarkan dia lupa kepada kami kedua orang tua ya Allah. Allahumma ya Allah, jauhkan fitnah pada diri kami di hari-hari tua kami. Apalagi fitnah pada orang tua kami sendiri ya Allah. Jika dia sakit ya Allah, beri kami waktu, beri kami kemampuan menemani dan mengurusnya lagi sakit ya Allah. Ampuni pasangan kami ya Allah, kadang kurang hormat, kadang kurang hormat pada orang tua kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.